Hai teman-teman. Nah, teman aku yang satu ini nih super talented. Bisa gambar bikin baju, bisa ngomong depan kamera, terus bisa bikin makanan, terus bisnisnya banyak deh. Nah, dia adalah Ivan Gunawan. Nah, kalian bisa lihat ya nanti perbincangan aku sama Ivan Gunawan itu seru banget. Ya, kita akan ngobrolin segala macam tentang dunia modeling, tentang dunia fashion, tentang dunia keartisannya. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Panca Makmun. Nah, sekarang aku udah bersama dengan temanku Ivan Gunawan. Hanya sekedar teman, kita bukan sahabat. Nah, aku baru mau bilang ini sahabat, cuma pas aktual bilang mau sahabat. Cuma Ivan nanti gimana ya? Maksudnya mengakui nggak aku sebagai sahabat? Kalau Nia, aku tuh seneng banget Mas Panca punya vlog. Maksudnya bisa dibilang Mas Panca ini kan udah berpuluh-puluh tahun berada di dunia panggung, permodelan, fashion show dan segala macam. Jadi dengan adanya vlog ini supaya anak-anak yang baru kemarin sore, yang baru meletek harus tahu perjuangan, keringat dan segala macam. Seorang Panca Makmun nggak mungkin berada di posisi sekarang ini tanpa ada sejarah atau latar belakang di belakangnya. Aduh, thank you Gitu. Ivan. Mas Panca tahu nggak sih, aku kan Nia, aku tuh punya show besar itu pertama kali itu tahun 2009. Kan memang pada waktu itu sih aku kan udah ngetop gitu kan, tapi kan masih ngetop di TV. Tapi tahu sendiri kan kalau orang fashion tuh kan kadang dagu kan suka nggak mau turun ya, kayak maunya naik kayak gitu terus kan. Jadi kan kayak memandang aku kan sebelah mata gitu. Terus pertama kali aku tuh dulu 2009 pengen banget Jakarta Fashion Week, pokoknya yang megang Mas Panca. Ingat nggak? Ingat. Apa judulnya? Tunggu ya. Yang aku ingat pokoknya backdropnya itu kayak ada flowernya gitu ya. Iya, yang ada Mama Ina, Iya, Mama Symphony Inanya, of My iya. Dream. Jadi tuh, pokoknya pas gue jebret, berapa Jakarta Fashion Week? Satu slot 250 juta apa 300 juta gitu. Oke, jebret. Ke koreografernya siapa? Ada ini Panca Makmun. Eka harus menter pokoknya kan. Eka harus menter kali itu ya kan. Pas saat itu juga pertama kali aku show ada yang sponsorin gitu. Jadi, pas bukan duit gue juga ya kan, Panca Makmun langsung. 2009 tuh. Iya. Pacific Place. Tapi gue ini ya, maksudnya waktu lo memilih gue tuh it's an honor juga buat gue gitu. Maksudnya seorang Ivan Gunawan yang udah sangat terkenal sekali pada waktu itu. Dan juga Tapi bukan di fashion, udah di TV. Iya, udah di TV. Tapi di fashion nggak? Pada waktu itu di fashion lo juga mempunyai satu talenta yang memang benar untuk sebagai desainer. Jadi bukan kayak main-main, karena kan perjuangannya Ivan juga sebagai desainer kan bukan baru kayak kemarin gitu, perjuangannya panjang banget nih. Ya. Nah, sekarang justru aku mau tanya nih sama Ivan. Oh my god, aku udah gak ada. Nah, Van, Ya. ini kan mungkin banyak orang yang nggak tahu nih ya, awal karirnya Ivan tuh startnya dari mana sih? Oke, aku tuh kebetulan kan memang aku punya sejarah. Jadi om aku tuh kan Aji Notonegoro. Aji Notonegoro itu atau Om Aji itu adalah adik dari mamaku. Jadi memang kita dari kecil tuh memang tinggalkan satu rumah gitu. Rumahnya di Mendawai, waktu itu ada restoran, sebelah kirinya tuh butiknya Om Aji. Jadi dari kecil tuh memang aku sudah melihat aktivitas perbutikan. Aku udah sering nganterin Om Aji beli kain, aku udah sering nganterin Om Aji beli kancing, liatin Om Aji bagaimana nerima klien dan segala macam gitu. Jadi ya aku belajar dari apa yang aku lihat gitu. Jadi kayak sebenarnya dari hobi akhirnya bisa menjadikan sebuah profesi. Nah, tahun 2000 aku lulus SMA. Nah, Om Aji ngasih aku kesempatan untuk megang salah satu brandnya dia waktu itu Studio 18. Jadi kayak ala-ala second handnya gitu, second line-nya Om Aji gitu. Terus udah gitu Om Aji juga punya modeling kan. Aku mah dari dulu mah banci tampil kak. Jadi memang nggak ada takutnya kan. Jadi kalau yang namanya alay-alay baru meletek lulus SMA kan disuruh apa juga hajar aja, ngajar modeling.
cuman jalan catwalk ngondek juga kan cihuy kan. Buktinya sampai sekarang Advina itu anak didik Eke. Iya. Dari belum apa-apa sampai akhirnya bisa jalan gitu. Jadi ya semuanya aku coba sih gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ya bahwa aku bisa menjadi seperti sekarang ini karena waktu itu sama Om Aji juga. Sama Om Aji bla 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 bla. Akhirnya tahun 2002 aku diminta main film, jadi presenter. Aku kumpulin punya uang, akhirnya punya butik sendiri tahun 2005. Oh gitu. Ini Ya. perjalanannya bukan hanya di bidang fashion aja ya. Ya. Ternyata Jadi ini sih apa namanya? Aku dari dulu tuh memang udah terbiasa multitasking. Jadi antara dunia keartisan sama di dunia bikin baju gitu. jadi benar-benar ya ini seorang Ivan Gunawan tuh bukan multitasking aja tapi multi talenta. Karena kan aku gini loh Mas Panca, aku juga bukan dari keluarga yang berada banget. Orang tua aku juga nggak bisa ngasih aku modal usaha. Jadi di saat aku ingin membuat satu usaha ya memang harus aku cari sendiri sumbernya itu dari mana gitu. Dan pada waktu itu aku bawain acara televisi dan zaman dulu TV kan bayarnya kan setiap syuting langsung bayar. Jadi kalau misalnya aku syuting 5 kali, aku dapat uang cash 5 kali. Terus udah gitu aku cari rumah, aku ngontrak rumah, apa segala macam. Jadi semuanya memang benar-benar dari nol. Jadi aku puterin, dapat apa. Butik juga nggak langsung sebagus ini, nggak langsung segede ini. Aku ingat kok. Ngontrak dulu di Yado, pindah lagi ke Kerinci, terus ada gitu pindahin di pojokan. Sekarang akhirnya baru kebeli butik ini. Gitu. Dulu yang pertama kali kita mau bikin show tuh butiknya Ivan yang di Radio Dalam ya? Kalau 2009 itu di Kerinci. Ya, 2009 di Kerinci, tapi yang di Radio Dalam tuh 2000 berapa ya? Itu awal-awal banget deh Mas, bener-bener yang kayak cuman satu mobil turunan gitu Iya, di daerah Yado. Iya. Terus kalau misalnya kalau hujan depan itu kayak di pantai gitu, kayak di aliran, Ada air gitu. Air sudah mulai mendekat. Gitu. Tapi ya semua aku jalanin sih Mas Panca. Jadi maksudnya gini, aku juga alhamdulillah di fashion, aku nggak pernah sekolah fashion. Jadi memang semua yang aku buat semua dari kayak insting, apa yang aku lihat, feel-nya lagi kemana gitu. Kayak aku menciptakan tren di brand-brand aku juga, aku nggak pernah lihat forecast apa yang terjadi di dunia gitu, enggak. Jadi kayak feel aja lagi pengennya apa ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa apa yang aku ciptain tuh dunia tuh lagi nge-feel gitu. Kayak misalnya, ih gue lagi pengen bikin nude, pengen ada kuning, ada ini. Pas kemarin kayak traveling ke mana, ih kok di toko-toko lagi pada nude semua ya, kayak gitu. Jadi kayak apa yang aku buat tuh ternyata memang dunia tuh juga lagi mengarah ke sana gitu. Nah ini Ivan kan apa namanya, ini kegiatannya kan banyak banget nih ya. Terus yang lagi benar-benar dijalanin apa nih kegiatannya sekarang? Sebelumnya kan yang ini yang gua tahu ya, desainer, presenter, TV host, komentator, terus kemudian ada apa lagi? Bisnis ready to wear. Terus bla 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 bla. Jadi kalau program TV sih sekarang alhamdulillah cuma ada di Brownies doang di Trans TV, live-nya jam 12:30 sampai jam 2. Jadi aku tuh melakukan aktivitas pagi, kita masuk kantor jam 8, nanti jam 11:15 aku jalan ke studio, aku syuting sampai jam 2, kelar syuting ketemu kayak Mas Panca nih kayak sekarang nih. Kayak gitu aku di butik sampai jam 5 sampai jam 6. Seperti itu rutinitasnya. Setiap hari. Jadi kalau misalnya aku ya rutinitas aku ya udah kebaca. Jadi kalau aku mau terima klien, mau ketemu akunya kapan? Mau ketemunya pagi atau mau ketemunya sore gitu. Nah, ini berarti kan kegiatannya banyak banget ya. Sekarang lu desainer. TV host, presenter, MC juga, terus pemain film juga, terus udah main film nggak laku main film. Tapi kan berkali-kali kan, awalnya kan dari situ juga kan. Itu gimana sih ngebagi waktunya? Pertama, sama fokusnya, gimana sih? Itu kan? Ya itu yang aku bilang, aku tuh otak kiri, otak kanan semuanya udah terbiasa kerja gitu dan aku sekarang diatur sama manajer aku doang, Medi. Dia yang ngatur aktivitas aku di butik, aktivitas keartisan, semuanya dia yang ngatur sih. Jam-jamnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau orang ngelihat kayak aku dalam keseharian itu sibuk banget, padahal juga nggak sibuk-sibuk banget Mas. Semua kan bisa dikerjain pakai handphone gitu. Jadi kayak ngecek baju orang fitting bisa pakai foto, ya kan? Kayak misalnya lagi ngecek store-store yang ada bisa pakai foto gitu. Jadi ya semuanya aku jalanin. Nah,
aku 3 tahun yang lalu, aku tuh udah mulai mikir gini. Kalau aku hidup hanya sebagai Ivan Gunawan, terus kalau besok aku mati, tutup butiknya. Ya kan? Istilahnya kalau kita kan desainer one man show kan. Kalau desainernya Metong, kelar. Ramli, kelar, ya kan? Siapa lagi rata-rata kelar, Ade Sagi, kelar, ya kan? Jadi makanya semenjak 3 tahun yang lalu aku bikin ready to wear, namanya Manja Hijab. Jadi punya modal, dikumpulin, akhirnya membuat sebuah brand. Nah, desainnya seperti apa? Desainnya itu sudah dibagi. Jadi saya tuh setiap tahun sudah ngedesain sampai bulan Desember, udah setahun ke depan. Januari mau bikin apa, Lebaran mau bikin apa, ini mau bikin apa, mau bikin apa, mau bikin apa. Semuanya udah pakai tim. Jadi nanti timnya yang datang ke sini presentasi. Jelek, kampung, norak, gini, gonon. Aku gambar lagi. Mau kayak gini. Oh gitu? Gini, kayak gini. Gitu, seru. Jadi aku sekarang merangkul banyak anak-anak fresh graduate, ya kan, yang mau kerja. Aku intinya adalah memperkerjakan orang yang mau kerja. Ya, karena kalau di fashion ini kan banyak juga anak-anak orang kaya yang sekolah, baru sekolah, narik-narikin tukang jahit orang, narik-narikin tukang pola, atau buka gitu kan. Kalau aku enggak. Jadi kayak di brand-brand aku itu, Manja itu kita punya tim desain ada 10 orang. Di Halif tim desain ada 5 orang. Di baju anak kecil di Minimi ada 3 orang. Gitu. Jadi memang udah ada bagian-bagian yang aku tinggal bahasa kerennya merong-merong aja. Jadi coba lihat mana baju ini. Gitu. Oke, langsung Oke. Dan semua kan produksinya dari Bandung. Jadi kalau lagi ke Jakarta, patung semua dijembreng. Ini begini kurang ini kurang ini kurang ini, kenapa gitu. Ya bayangin kayak fashion show kemarin, fashion show baju hari raya ada 80 look. 80 look, 80 kerudung, 80 baju, 80 celana, 80 model ya kalau nggak salah 80 model. Mete gak? Gue nggak diajak show-nya. Padahal gue pengen banget kalau ada model show-nya sampai ada show yang modelnya sampai 80 gitu. Tapi ini bener ya, gue teman-teman ya. Kalau gue show sama Ivan itu kita nggak pernah yang namanya pakai modelnya sedikit. Pokoknya gue punya baju 50, gue mau modelnya 50, gue nggak mau repot. Dan itu udah dari dulu Ivan kalau mau bikin show tuh kayak begitu. Nggak tahu, pokoknya terserah model apa aja, pokoknya gue maunya 50 bentuknya gitu. Karena aku tuh nggak mau model ganti baju, Mas Panca. Karena kalau model ganti baju tuh total looknya tuh jadi gak prima. Kayak ada aja gitu yang resletingnya belum lah, misalnya kancingnya belum kekait lah itu. Gue tuh senewan yang kayak gitu-gitu. Apalagi kayak misalnya baju muslim kan. Apalagi kalau pas yang baju malam aku juga kan aku ribuh gitu. Aku pengen tuh perempuan udah make tuh kayak selayaknya dia sebelum keluar tuh udah kayak orang kondangan aja, udah cantik. Semuanya nyaman. Dan aku tuh paling penting wajib mau fashion show aku tuh paling penting adalah fitting. Aku nggak mau kalau misalnya lagi show main dikasih model aja terus udah gitu nggak ketahuan modelnya siapa dan segala macam tuh aku paling nggak mau. Jadi semua harus fitting. Jadi memang ya ekstra bayar model lagi, apalagi, tapi maksud aku itu udah tenang sih gitu dibandingin nggak tahu model sama sekali. Seru kan? Seru banget. 80 ya kan? model, 80 baju ya 80 model. Ya paling seharem-haremnya 70 model lah, 10-nya ganti baju, itu juga yang gonggongnya doang. Jaraknya dijauh-jauhin, ya kan? Zaman JP juga kita kan modelnya ini selalu nambah kalau sampai 50 model loh. Kadang-kadang jangan 50 bajunya 60, modelnya ditambah jadi 50, berarti itu tambahnya 26 model. Ya paling cuma 5 aja ganti 2 kali. Itu memang hits banget. Udah, Ivan udah sangat terkenal dan banget. sebelum show model udah lunas. Itu kalau mau bikin show, oke, show ada duitnya. Kalau ada duit jalan. Kalau nggak ada duit nggak usah show. Karena gue paling anti namanya ngutang-ngutang model, ya. Mau show pokoknya GR ketemu Eke udah lunas. Jadi ketemu model belagu-belagu, Eke sikat. Ya. Jadi paling musuh gua tuh adalah model-model bule. Jadi gua pernah nih ya Mas Panca ya. Sionya kayak bukan sama lo deh, acara wedding apa gitu. Gue di Kuningan. Bukan yang di Kuningan. Kalau nggak salah waktu itu si koreografernya tuh yang orang Jogja itu loh, yang halus banget. Oh iya mas, enggak mas, itu siapa ya? Gue jadi lupa. Tori. Oh, Tori. Tori lembut banget kan? Lembut. Nah, ada satu bule nih. Gue duduk nih ya JR jam 7 pagi, cranky dong, lo kebayang bu, jam 7 pagi di ballroom, keret nggak sih, dingin kan? Nah, kita duduk ini kan,
Tuh bule tuh blocking, kata si Tori, you not post over there, you post over there. Oke, gitu. 2 kali digituin lagi, masih salah lagi. 3 kali pas di ngomongin sama Tori, dia ngelawan. Tahu, gue ambil mic. Hey, I pay you already, gue bilang gitu. You want to join my show or not? Terus di bule ngomongin, I don't care, a statement. Mungkin gue timpuk gak pakai mic. Dalam hati gue gini ya, udah baju yang dia pakai keren banget, kata gue. Fittingnya udah pas banget, keblaguan, ini ono. Tapi jalannya bagus. Di fit dia tuh bajunya bagus, Mas. Terus jadi gimana abis itu? Oh iya, gue habis itu dia suaranya minta maaf sama gue. Tapi ikut show juga tetep kan? Ikut show. Kalau dia nggak ikut show, itu galau juga. Lah bajunya udah fit banget di badan dia, kan dilema ya. Tapi gue paling sering banget deh gue musuhan sama bule, gue bingung. Ada mau habis show, mau mulai. Tangan begini. Open. Setrika lagi. Masih begini lagi, gue setrika di badannya. Uap no. Tapi ya. di briefing emang sebelumnya, lo nggak mesti kayak gini, mesti kayak gini, Ya kan harusnya ada koreo ya, gue lupa waktu itu koreonya siapa juga, mungkin nggak detail atau pose gitu kan. Begitu ya udah, steam aja di badannya. Melepuh loh. Gila deh. Nah ini ngomongin kayak barusan, Ya. Ivan nih, apa namanya, ada peristiwa kesel sama model karena model kayak gini. Ada nggak nih, orang pernah ngomong nih ya, pengen tahu nih, orang nggak pernah ngomong kayak gini sama Ivan. Terus si Ivan Gunawan tuh gimana sih, mau jadi desainer kayak mau jadi apa? Ini mau jadi desainer, mau jadi presenter, mau jadi host, mau jadi ini, mau jadi itu. Ada nggak pernah yang ngomong gitu? Kalau langsung sih nggak ada. Kalau yang kode-kode ketika kan, saya sukses ya saya gitu. Tapi aku mau bodo amat, Mas. Kamu handle gimana tuh kalau misalkan sampai kamu dengar? Karena gini, aku bikin usaha juga pakai duit aku sendiri. Aku bikin brand pakai skill aku sendiri. Aku memarketingkan produk-produk aku juga pakai cara aku sendiri. Gitu. Jadi aku nggak penting untuk ngomongin atau dengerin orang mau gimana. Setiap orang itu kan intinya berusaha, ya kan, dia mencari yang terbaik dan berusaha. Setiap ada peluang ya kenapa enggak? Karena apa yang aku buat itu aku bukannya aji mumpung gitu, tapi memang ya aku punya target, Mas. Dalam hidup tuh aku punya target bahwa aku tuh harus apa, aku harus buat apa, harus seperti itu. Jadi aku nggak peduli orang ngomong kok ini gitu. Aku nyanyi, suara aku juga nggak jelek-jelek amat, ya kan. Aku presenter juga sampai sekarang alhamdulillah dipercaya gitu. Dan aku bukan aku yang meminta ke TV, tapi memang TV yang meminta aku gitu. Nah, aku bikin beberapa brand juga karena memang aku menguasai dan market aku di situ gitu. Jadi kenapa aku bikin baju muslim? Karena follower aku rata-rata berhijab. Kalau follower aku berhijab, terus aku bikin baju seksi-seksi, yang beli baju seksi-seksi siapa? Gitu. Jadi ada brand yang memang buat eksistensi, buat pamor, ada memang tempat lahan buat nyari uang gitu. Seperti Ivan tadi cerita bahwa dia kan multi talenta ya, profesinya sebagai desainer, kemudian artis juga, terus TV host, MC dan pekerjaan seni yang lain juga, dan bisnis yang lain juga. Tapi Ivan ini emang dia lakuin semuanya secara detail. Jadi semua itu benar-benar fokus, karena kan aku sering banget kerja sama Ivan. Jadi di desain sebagai desainer pun dia fokus, di yang lain pun juga fokus. Jadi aku tuh, maksud aku gini, aku kalau mau show konsep besar tuh ada di aku. Ini bukan ngomong show aja ya, maksudnya yang lain dalam hidup ya. Jadi konsep besar ada di aku. Semuanya pasti aku lakuin nih karena kita di bidang show ya, biar mereka juga tahu. Jadi kayak konsep aku. Mostly aku cari mau bahannya apa aku. Yang bikin panggung aku, maunya kayak gimana. Bikin urutan model, siapa yang bikin urutan model? Gue yang tahu baju gue. Pertama warnanya apa, habis ini celana ke kuning, celana ke rok ke dress. Jadi kita selalu bikin gitu kan, Mas, nggak boring. Coba kalau misalnya show sama gue udah endol kan, udah siap. Tapi yang aku senang sama Mas Panca adalah di saat kita lagi mikir mempersiapkan, Mas Panca itu ada. Jadi itu yang terkadang nggak dimiliki sama koreo-koreo yang lain. Itu kalau koreo-koreo yang lain ya mungkin karena memang beda di harga juga. Jadi kalau kita lagi sibuk-sibuk, mereka nggak ikut sibuk. Jadi udah yaudah tinggal terima, tenang aja. Tanya lagunya mau apa. Lah harusnya kan lu yang presentasi lagunya apa ke gua kali.
maunya gimana mau gimana. Apalagi show-show gede, alam krep. Makanya aku tuh kalau show gede, kalau nggak pakai Mas Panca, kalau nggak Kak Ari Tulang, kalau nggak Tori, udah 3 itu aja. Yang udah maksudnya, aku tuh pengen kayak ada dari proses sampai akhirnya buat sampai jadi show tuh kayak ada yang ngegawangin gitu loh, supaya pas di show-nya tuh kita udah bener-bener tahu mau buat apa gitu. Pokoknya kalau misalnya di satu show ada koreo yang Eka nggak serep, kalau Eka sampai ngatur-ngatur blocking lagi, nah berarti alemong. Pokoknya kalau Eka duduk gini, ini seorang Panca Mahmun aja masih gini, Mas Panca, Mas Eka panggil. Iya, kayaknya ini gini. Oh iya, ini. Mas Panca, kayaknya gitu. Dan aku kalau GR, aku selalu bawa mood board aku taruh di sini, supaya aku tahu urutan bajunya tuh apa. Dan model pakai heels. Kalau show, kalau GR. Kalau GR, ya, tahu. Jadi memang kalau kerja sama Mang Ivan ya, teman-teman yang mesti teman-teman tahu bahwa kita kerja itu bukan di satu pihak aja ya, kita selalu teamwork gitu. Jadi misalkan Ivan ada kelebihan, bisa aku ambil untuk aku kelebihannya. Kalau misalkan aku punya kelebihan, bisa Ivan ambil kelebihannya. Kalau ada aku punya kekurangan, bisa di-share sama kelebihannya. Jadinya kita harus memang benar-benar kerjasama. Dan itu sebenarnya prosesnya nggak kayak orang lihat, langsung jadi panjang banget. Dan makanya aku tuh kemarin ya, aku baru tahu ternyata kalau designer show itu bisa bajunya itu koleksinya tuh yang ngatur stylist. Jadi desainer itu tinggal datang, iya aja. Ih, gue mah nggak bisa dah. Kenapa nggak bisa? Gue nggak percaya sama orang. Karena maksudnya gini ya mas, kalau fashion show itu kayak sama aja mempertaruhkan hidup dan mati, say. Makanya gue kalau fashion show selalu gue pose itu lama. Ivan Gunawan, ratusan juta keluar say, bahkan sampai MM-an. Gue nggak mau keluar cuman kayak malu-malu kucing gitu. Gila, emang turun duit dari gunung es batu apa gimana? Kalau show, gue udah meetingin tuh, gue jemberengin semua anak buah gue gini. Coba lihat ya, ntar saya mau closing begini, bagus nggak? Van Gunawan tuh. Tak fotografer di situ, gue harus jadinya manja. Cet. Gimana angle gue? Gila, gue mah harus eksis, say. Gila, gini hari uang dari mana? Iya kan? Bener. Itu satu-satu, itu kalau ibarat kata, kalau penyanyi itu konser, kalau desainer itu fashion show, itu mempertaruhkan hidup dan mati, say. Jadi memang kalau gue sama Ivan kalau kita kerja tuh memang sering argumen ya, maksudnya argumen itu, mas ini bagusnya ini, oh iya bener, ini bagusnya, nggak Ivan bagusnya kayak gini gitu. Pernah banget nih ada satu peristiwa waktu fashion show, waktu itu selesai fashion show itu banyak yang ngikutin sih. Yang mana? Kita show di Jakarta Fashion Week. Terus kan aku punya ide, kita punya ide. Model closingnya dari penonton? Bukan, closingnya yang pertama dulu, closingnya semua dari belakang, tapi kayak ada 4 baris. Oh, yang gerubah. Itu belum pernah ada kejadian di Jakarta waktu itu. Terus lagi itu kita berantem gini, mas kayaknya ke penuh udah enggak Van, ini pasti oke, ini pasti keren. Terus kita atur kan, baju merah semua di dalam, baju hitam di luar. Nah itu closing, kadang kan closing itu udah kayak orang demo kan. Kayak orang demo. Nah itu tuh harus diatur warnanya, iya itu benar. Nah, jadi itu abis itu langsung semua kayaknya. Gue mau closingnya kayak Ivan Gunawan gitu. Makanya apalagi kalau kayak Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, tuh gue selalu tanya, lu udah bikin blocking apa aja lu? Gue gak mau sama ya sama orang ya. Tuh kayak begitu pokoknya. Ya kalau gue juga begitu. Mas, gue gak mau sama ya ini. Jadi buat gue juga bikin apa nih? Iya maksudnya gini, udah pakai panca, kalau cuma show keluar doang mah gue gak usah pakai panca, bikin aja sendiri. Iya. Lu tau gak sih gue dulu pernah jadi fotografer. Ini juga dulu coach model. Ih gila lu, semua udah gue lalui, Shay. Nah itu dia gue laluin. Jadi kalau misalnya ngerasain, orang yang ngerasain itu, dia bilang, gue udah ngelakuin tuh gue. Gue mau dulu hampir kalau sionya Om Maji udah nggak pernah pakai koreo. Gue ke tempat Mas Iwan Keplek, waktu masih di Gatot Subroto tuh, kantor lama. YTI apa sih kalau nggak salah? Iya kan itu gue nyari lagu. Zaman dulu dia masih pakai CD atau pakai apa tuh? Yang kalau show CD-nya beda-beda, jadi ganti CD. Ntar kadang alatnya macet. Gila ya, dulu ya Mas ya. Dulu ya sebelum ada juga sama gitu ya. Begitu, pas dibuka. Aduh, nyangkut nih Mas, nyangkut. Aduh, alam keren deh. Gila deh. Ya jadi sebenarnya sistem sekarang untuk anak-anak yang sekarang lebih enak loh. Enak, ya benar-benar sekarang instan banget. Nggak ada kegoyang dikit mati. Lu kalau lagi show mati kan
Wih, noit deh, say. Dulu awalnya pertama kali sampai tertarik di desain tuh apa sih? Terus dari itu backgroundnya apa? Nggak ada background, lulus SMA, pokoknya intinya adalah dari dulu aku pengen jadi orang sukses, Ya. pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang terkenal. Ya. Dah, poinnya adalah itu. Terus dari itu sampai bisa tertarik sama desain itu kan pasti ada. Oh, gue gara-gara ini gue gara-gara ini. Ya nggak ada ya, karena gara-gara Om Aji aja. Bener-bener gara-gara Nggak belajar Om sama Aji. sekali di Nggak, sekolah? nggak. Nih aku kasih tahu ya. Hebat. Jadi ini dulu ya. Ini aku kalau gambar nih gini. Ini contoh ya. Misalnya ini contoh, ini gambarnya Om Aji ya. Gambarnya Om Aji, ini gambarnya Om Aji. Gambar Om Aji itu gue double gini nih. Tuh. Kan ada bayangannya nih. Nah, jadi aku itu kalau ngedesain aku jeplak dari bayangannya Om Aji. Nih. Tuh. Kan udah ada polanya. Tuh. Tuh. Udah ada polanya. Jadi aku terbiasa gambar cepet. Mau gambar di mana aja aku pasti gampang. Karena aku udah terbiasa mengingat bahwa bawahnya itu ada pola. Tapi aku nggak bisa gambar yang kepalanya tertutup model begini, gitu. Nggak perlu, say. Itu yang penting duit. Yang penting Pada waktu itu, tapi sekarang udah lebih bisa. nggak bisa juga. Oh. Yang penting aku mah kalau bikin baju, tukang pola aku ngerti aja gambar aku. Gambarnya harus detail. Jadi tukang pola aku ada 3 orang, masing-masing ada yang fokus kebaya, ada yang fokus dress, ada yang fokus ready to wear. Nah waktu itu kan berarti kan kerjasama kan sama orang pola, sama orang jahit Ya. segala macam. Itu lu komunikasi pertama kali ngasih taunya gimana kan? Oh, gue sesuai dengan apa yang gue ini aja. Oh gini, gue maunya Iya. gini nih, gini Iya. bentuknya gini ya, gini, Iya, gini. iya. Gue pertama kali bisa bikin korset, gue ke Bangkok. Di Bangkok ada pasar loak, ada kemben dalam torso yang biasa dipakai waria-waria lip sync. Gue beli, gue bongkar di butik. Begitu. Jadi ini Ivan benar-benar otodidak ya, maksudnya belajar. Ini buku. Ini belajar zaman dulu kan nggak ada pengalaman. itu, Mas. Zaman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada gitu-gitu. Kalau mau cari contekan ya dari kodok. Kalau mau cari contekan ya lo beli buku. Oh, itu. Kalau mau cari contekan lo beli buku nih. Lihat ya, tuh. Ini buku udah berapa lama nih? Tuh gue tanda-tandain tuh. Yo, ini gue suka ini. Ini bukannya nyontek ya, tapi Iya, maksudnya inspirasi tuh. Tuh, misalnya tuh. Zaman dulu ya udah Eka modalnya beli buku aja. Ini zaman dulu aja nih harga buku udah 971. Udah mau 1 juta tahun 2007, say. Itu mahal loh. Mahal loh. Jangan bercanda ya, sekarang aja 1 juta mahal. Iya sih. Lah kita bikin buku dulu dijualnya di Gramedia cuma 300.000. Iya teman-teman, kalau aku kerja sama Ivan tuh Ivan selalu punya konsep dan punya visi dan misinya gitu. Setiap show-nya tuh memang selalu ada temanya, dan temanya tuh yang jadi bisa berkembang Ya. di desain. Ya, jadi tuh dari aku mulai biasa desain ngasih baju, gini ya, panggung, lighting, sampai ke model-modelnya Mas kan. Faca lihat show ini deh, aku tuh maunya modelnya gini. Iya. Mas Faca lihat lightingnya deh, aku maunya show lightingnya gini, selalu gitu kan. Ya, kayak gitu. Tapi Mas Faca gini, gak bisa nih kalau gitu ntar fotografer gelap. Gimana dong nih, ini ya kan, kasih gitu kan. Kita selalu mementingkan juga teman-teman media supaya bisa dapat gambar baju sesuai sama warnanya. Gitu. Nah, ini Ivan pernah nggak sih ngalamin apa namanya kayak jalan buntu gitu, misalkan lagi mendesain tiba-tiba, aduh buntu nih nggak tahu mesti kayak Kalau gimana lagi ya. buntu ya jangan ngedesain. Jangan ngedesain. Iya. Kalau lagi buntu ya jangan ngapa-ngapain. Kalau aku mah. Gitu ya. Aku kadang kalau misalnya kenapa gini, kalau kita terima tamu ya, itu awalnya kita ini dulu, kita foreplay dulu. Ngobrol, maunya apa, baca karakternya, sukanya warna apa, bla 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 bla, sampai aku udah tahu apa yang dia mau, baru aku gambar. Jadi aku nggak pernah kayak gambar berkali-kali. Ada yang lain nggak pernah. Aku selalu gambar sekali jadi jahit, sekali jadi jahit. Jadi kita harus yakin dengan apa yang kita buat untuk orang itu. Gitu. Tapi kalau misalnya aku terkadang kalau kerja di bawah tekanan biasanya lebih cepat lagi. Kayak misalnya mau ada acara ini, dipercaya acara ini, desainernya siapa? Gue tanya dulu, rival gue siapa. Ya kan Eko kalau Sio gitu juga. Sio ini ya, misalnya Sio ini, desainernya siapa aja? Ini. Aduh, apa nih gue nih? Ya ada gitunya juga, ya kan. Tapi kalau Sio ala-ala ya aja yang baru, yang lama di apa-apain. Modifikasi gitu. lagi di ini. Pernah nggak sih di dalam karirnya Ivan tuh ngerasa kayak pernah ada gagalnya, misalkan? Oh pernah, dulu waktu aku lagi sibuk banget di dunia keartisan,
sampai baju orang tua pengantin itu mau dipakai, pengantinnya udah masuk tapi baju orang tuanya masih dipayat di butik. Terus gimana tuh? Ya orang tuanya nangis-nangis lah pada waktu itu. Terus begitu udah, aku say sorry sampai akhirnya aku buatin baju baru buat ibunya. Nggak ada waktu banget untuk butik sih gitu. Jadi ya udah, order juga ada. Karena kan dengan nama aku keartisan aku melambung, orang jadi penasaran kan pengen jahit sama Igun gitu. Nah makanya sekarang kalau dulu kan bener-bener one man show mas, nggak punya asisten, nggak punya apa gitu. Jadi semua dikerjain sendiri, beli kain sendiri, apa sendiri. Kalau sekarang ya ada beberapa kain aku stok. Jadi kalau misalnya memang ada orang datang, klien udah kira-kira maunya apa, kita ada backup kain. Nah kan pernah Ivan bilang gini, Mas kayaknya gue udah harus konsentrasi lagi nih ke desain karena waktu itu artisnya lagi benar-benar sibuk-sibuk boomingnya. Iya. Kenapa waktu itu Ivan akhirnya mau fokus juga lagi balik ke desain? Karena pertama ya mungkin di dunia keartisan pada waktu itu aku udah ngerasa udah peak ya. Jadi waktu itu kan aku jadi komentator TV tiap hari aku kerja bla 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 bla. Nah, aku harus bikin apa nih buat butik aku gitu. Jadi aku tuh sebenarnya dalam hidup dalam setahun tuh apa sih yang baru dari Igun? Gitu. Igun harus bikin apa sih? Di termin bulan pertama ada apa, di tengah-tengah ada apa, di akhir ada apa gitu. Jadi kayak harus ada cerita dari setiap tahun tuh. Kita nggak bisa kalau cuma hanya ngejalanin gitu doang kalau nggak ada planningnya mau ngapain gitu. Sayang aja gitu kalau menurut aku. Kayak tahun lalu tuh benar-benar 2019 tuh benar-benar 2020 ya. Itu benar-benar gila sih. Fashion show banyak, aku ada konser juga, drama musikal, terus fashion show lagi. Fashion show bisa sampai 5 kali pada tahun kemarin. Ini sekarang kita udah ngomongin fashion, udah ngomongin Ivan sebagai model dong. Ya model sekarang mau tanya karena Ivan tadi kan mention dulu tuh gue koreografer juga gitu, terus begitu coach model juga gini. Pertama yang gue mau tanya adalah apa perbedaannya model pada zaman waktu Ivan start, yang eranya yang tadi itu ada Atvina, ada siapa lagi waktu itu ya? Karenina ya? Iya, Karenina ya. Siapa lagi ya? Kalau aku jujur ya, yang sama sekarang gitu model. Kalau nyari model sekarang tuh rada susah karena anak sekarang itu kan image-nya edgy ya. Sedangkan baju aku tuh kan nggak edgy. Baju aku tuh cantik gitu. Jadi mencari sosok yang cantik tuh rada susah gitu. Kadang nyari sesuatu yang masuk ke tema tuh juga rada susah gitu karena looknya edgy gitu, nggak perempuan terus ngebawain baju. Iya. Model sekarang tuh ngebawain baju juga nggak ada auranya, kayak nggak ada feel-nya gitu. Jadi kayak flat aja gitu, kayak nggak ada nyawa gitu. Kalau model dulu yang zamannya model dulu mah semua ada nyawa lah. Zaman dulu Indah Kalalo, Catherine Wilson, Alin, Arzetti. Lu mau kalau mau closing lu pakai Arzetti, lu mau muter berapa kali tuh di panggung bisa, ya kan? Tapi ya kalau sekarang memang kan fashion show rata-rata kan lurus-lurus jalannya kan gitu. Jadi ya sebenarnya udah susah. Sebenarnya kalau di models kan sebenarnya models lokal kemarin sempat terjajah oleh model bule. Karena kalau bule kan bengong aja cantik. Nggak perlu pakai effort, cuman kelakuan aja penjedotin tembok ya kan. Kalau mau model bule gue. Gitu. Jadi ya kadang ada plus minusnya gitu. Kadang kayak misalnya show hijab, pengen yang cantik pakai bule aja deh jalan lurus. Tapi kalau bule kan nggak punya attitude gimana cara membawakan baju hijab. Ya kadang tetap tolak pinggang, kadang tetap apa segala macamnya kan. Plus minus lah mas. Ada kurang-kurangnya gitu. Nah ini kan banyak banget ya pengen jadi model nih kan. Pas kebetulan gue kan selalu setiap tahun ada model JFW model set. Kalau mau jadi model perempuan standarnya 175 ya. Kalau di bawah 175 di rumah aja. Jangan jadi model pendek. Oke, 175. Terus lagi itu apa lagi selain 175? Kalau aku ya, bentuk badannya tuh harus proporsional. Aku tuh kalau ngecek model tuh bener-bener aku lihat karena sekarang banyak juga model yang scoliosis, yang badannya pada miring-miring, nggak ngomong, toto pas dipakai resleting pada miring. Ya kan jadi bener-bener harus dicek. Nah kalau model cowok mau jadi model cowok persiapannya gimana? Kalau cowok sih aku standar harus 180 ya. Minimal ya? Minimal 180. Aku juga nggak suka model cowok yang badannya terlalu bulky. Ya, terlalu anak gym banget. Jadi kayak di dada, di tangan tuh kayak full gitu nggak ya? bisa gerak. Aku tuh suka cowok tuh badannya sefat tuh, pas tuh. Jadi kurus tapi lean ya? Iya, kurus tapi lean. Jadi kalau dipakein baju apa aja udah nyantol gitu.
Nah ini kan banyak banget yang mau jadi model dan Ya. akhirnya masuk jadi model. Ya kadang kalau ada audisi juga ada yang datang macam-macam ya, Say. Iya. Ini kan udah sebagian yang terpilih menjadi seorang model nih ya, di era-era yang sekarang baru nih. Ya. Terus apa tips dan saran Ivan yang pernah berkecimpung juga di dunia modeling ya, sebagai koreografer waktu itu, sebagai coach model juga, untuk menjadi seorang top model? Oke, pertama nggak usah jadi top dulu ya, jadi model aja ya. Pertama harus sadar diri. Sadar diri itu gimana? Bentuk lu gimana? Proporsional nggak? Model itu kan adalah patung yang bergerak. Kalau bentuknya aja udah nggak proporsional, nggak usah datang-datang ke audisi. Bener nggak? Yeah. Jadi ya kalau badan lu aja nggak enak buat didandanin, ya jangan datang ke audisi gitu. Tapi kalau sekarang keunikannya adalah yang aku bilang, oh ada dicari model kurus. Kayak misalnya ada satu fashion show, pengennya modelnya kurus-kurus sampai cungkring-cungkring, ada juga itu kan by request. Tapi kalau misalnya model-model yang dalam tanda kutip adalah benar-benar model profesional, ya badannya pertama harus profesional. Kalau model mukanya unik, macam-macam malah seru. Itu Ya juga kan? aku tanya. Misalnya mau Cina sekalian. Kalau sekarang tuh aku suka yang hitam, Yang si kulit gelap. wulu-wulu. Iya. Tau nggak wulu-wulu Tahu. anak postur? Ya. Tuh gue demen kalau yang jelong sekalian Iya. deh, yang mukanya aneh kayaknya seru gitu. Kadang kan kita pengen juga, maksudnya pengen variasinya tuh lebih kejaga gitu. Jadi maksudnya ada yang kulitnya kuning, ada kulitnya kayak jenis-jenis Indonesia, Athena, ya pokoknya yang bentuk Indonesia, ada yang bentuk oriental, ada yang geng-geng Indo. Gue tuh nih ya sebagai desainer ya, gue tuh butuh yang muka-muka Brenda tuh. Diperbanyak tuh. Nah ini oke, kita ngomongin soal model yang bisa untuk jalan di koleksinya Ivan Gunawan tuh model yang kayak gimana? 175 Tingginya? Soal look? proporsional. Look. Look macam-macam. Wah, macam-macam. Jadi Ivan senang. Iya kan kalau kita gitu kan? Iya. Lucu deh, ada model muka Cinanya, ada muka Indonesianya, ada muka bulenya. Kan kita selalu cari yang kayak gitu kan? Berarti kalau di permodelan ya nggak harus cantik sama cakep juga ya? Enggak, maksudnya kalau misalnya cantik kan cantik atau cakep, banyak orang yang cantik atau cakep, Mas. Itu bonus sebenarnya kan? Iya, kalau misalnya Toto lo harus bisa nyolong di panggung tuh kayak apa? Tapi kalau terlalu nyolong juga di panggung jadi kelihatannya kayak neneng, jadi kayak over kan. Sedangkan kalau Ivan Gunawan sama Panca pengennya model tuh lo nggak bisa jadi bintang di panggung. Iya. Bintangnya kok fashion show Ivan Gunawan siapa bintangnya? Ya Ivan Gunawan. Nah, jadi gue nggak suka kalau misalnya ada model di show gue dia jadi bintang, pengen kelihatan, nggak bisa. Yang kelihatan tuh cuma dua, Ivan Gunawannya sama bajunya doang udah. Yang model lu peraga aja lurus jalan, lempeng, terus suruh senyum ya senyum, suruh apa ya apa, tergantung request. Tapi bintangnya tetap Ivan Gunawan. Itu gue juga setuju sih, maksudnya lu model, ya lu harus bisa memvisualisasikan baju desainer, bukan kebalikannya kan, bukan diri dia. Nah, tapi kan lain juga di luar dari permodelan ini kan Ivan sekarang punya yayasan Dunia Mega Bintang. Dunia Mega Bintang yang sekarang megang Miss Grand lisensi Indonesia. Miss Grand Indonesia. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba lu Van kayak seneng banget sama beauty pageant gitu? Jadi berawal dari mana? Iya, berawal tuh sebenarnya cemplung gara-gara dulu aku pernah bikin baju buat cerita. Belum happy juga. Ini gue punya sendiri. Gitu kan, daripada kerjanya ngebantuin orang, ujung-ujungnya nggak happy, kan mendingan buat sendiri. Jadi saya dipercaya dari lisensi internasionalnya, Miss Grand Internasional, untuk saya mendapatkan lisensinya. Jadi sekarang ini saya bikin pemilihan nih. Nah, karena memang aku juga nggak mau buang-buang uang dalam membuat pemilihan, jadi aku tuh pengennya bahwa pemilihan itu aku bikin kayak reality show. Jadi aku milih dari, karena standarnya tingginya tuh 175, jadi yang ngirim formulir ke aku tuh cuma kurang lebih ada 37 orang. Gitu. Jadi aku pilih yang benar-benar standarnya di atas 175 dan pemenangnya harus yang tingginya di atas 175. Kalau aku udah milih punya standar 175 yang menang pas 175, ya berarti kan bukan standar aku dong. Aku tetap harus bertahan dengan standar aku gitu. Nah, di Miss Grand itu sendiri ini pesertanya apakah ada datang yang dari permodelan? Rata-rata malah basicnya semua model. Kenapa kalau basicnya semua model? Buat aku lebih gampang ngolahnya sebenarnya, Mas. Kalau misalnya isi kepala kan bisa diisi. Pelatihan kan semua udah bisa diisi. Tapi kalau figur atau sosok kan susah, Mas. Gitu lagi pula.
kalau misalnya kurang tinggi dan kurang colong perhatian, kalau saat nanti di internasionalnya nggak kelihatan. Iya kan, kita bersaing sama Latin, bersaing sama segala macam nggak kelihatan gitu. Jadi aku tuh pengen memang yang figurnya tuh mau dia pakai baju malam, orang nengok, mau pakai baju berenang, orang nengok, mau pakai apa, orang nengok. Oh gitu, jadi itu yang dicari buat di Miss Grand. Kira-kira yang menang siapa? Boleh sebutnya? Terserah, kalau menurut Mas Panca siapa pemenangnya? Kalau Mas Panca siapa pemenangnya? Kalau Bella. Bella juga cantik ya? Iya. Iya. Seperti, karena kan gue pernah bikin sama Ivan Miss Grand Indonesia pertama kan. Iya. Jadi tahu gitu maksudnya secara look ya. Gitu, maksudnya karisma juga. Jadi aku tuh tahun ini aku ada 2 lisensi sih. Jadi ada Miss Grand International sama Miss Intercontinental. Jadi aku ada 2 pemenang sebenarnya. Jadi ada yang satu berangkat ke Intercontinental, ada yang berangkat ke itu juga. Selanjutnya apakah akan banyak opportunity model-modelnya bisa ikut di Miss Grand? sangat banyak. Dan lagi pula kan saya punya brand banyak. Ya kan, jadi insya Allah job juga nggak sepi-sepi amat saya. Aku punya Ivan Gunawan Kosmetik, otomatis. Itu dia kosmetik juga kan. Kalau misalnya yang menang, ya otomatis menjadi brand ambassador Ivan Gunawan Kosmetik. Terus udah gitu, aku punya brand baju banyak juga, jadi mereka bisa, insya Allah bisa kerja tiap hari. Daripada aku pusing, aku tanya Riko, foto pakai siapa ya, show pakai siapa, punya anak sendiri. Gitu. Tapi yang 2 orang itu setelah menang langsung aku persiapkan untuk internasional. Walaupun feeling aku kayaknya bakal mundur sih karena ada Koronces kan. Nah, tapi kapan tuh mundur? harusnya kan berangkatnya Oktober. Tapi aku nggak tahu deh, tetap dibuat Oktober atau mundur ke tahun depan. Ini dalam kondisi yang pandemik ini, Ivan terdampak banget ya? Kalau dibilang terdampak sih pastinya iya, karena dari kemarin kan memang ya customer nggak berani datang. Kalau aku di butik di sini kan kita ada 50 orang staff, mereka bikin baju malam, bikin baju pengantin, bikin kebaya, khususnya baju pesta. Ya tapi kalau lagi gini orang mau pesta kemana? Ya kan, gitu. Tapi makanya ya kita gimana pun juga kita harus muter otak. Kira-kira bikin apa ya gitu. Ya alhamdulillah ada yang beberapa masuk jahitan lebaran. Aku juga bikin mukena eksklusif. Aku jualan peye. Berarti jualan gitu peye. kan. Aku jualan peye. Namanya PMA Igun. Minggu depan aku ada jamu juga, akan launching. Aku ada kopi. Kopi kamu apa kabar? Baik. Masih Cuman kayaknya jalan? mau diganti dengan apa namanya, minuman yang lain kayaknya. Aku Itu Kejora ya namanya ya. Kejora. Jadi bakal ada yang di BSD sama ada yang di Jakarta nanti. Asik. Ada Kejora Jaksel. Dan kebetulan kan aku store manja kan ada di 9 kota. Nah aku mau buka di 9-nya nanti insyaallah. Tips sama saran Ivan bagi teman-teman ini yang mau berkarir, misalkan seperti kayak Ivan tuh ya, desainer, terus juga entertainer, kemudian Ivan sekarang punya kosmetik, terus ada ready to wear, terus juga berbisnis di lain seperti sekarang Ivan bilang kan akan buka coffee shop, terus punya sekarang bisnis PY ini bersama bisnis-bisnis yang lain. Kalau mau menjadi seperti saya, model juga ya. Mau jadi seperti saya bisa, tapi nggak mungkin instan. Karena saya bisa menjadi diri saya juga bukan instan gitu. Kita bisa dibilang kita hidup dari tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang gitu. Jadi semua yang saya capai, semua yang saya raih, semuanya juga ada step by stepnya sih gitu. Karena yang pertama itu dalam hidup kita harus membangun kepercayaan. Kalau orang sudah percaya sama kita, mau bikin apa aja pasti jalan. Tapi kalau orang belum percaya sama kita, ya kita harus memberikan rasa percaya itu lebih ekstra. Bisnis fashion itu, kalau kita ya yang home industry atau bikin baju one by one itu, kita tuh bukan hanya jual pakaian, tapi kita jual jasa. Bagaimana kita membangun relationship dengan customer kita gitu. Sama seperti itu, bagaimana kayak kita bayangin aku ada 50 orang tuh ya, tukang jahit, pola, segala macem, ngelola 50 kepala kan pusing mas. Ya kan, dengan segala macam rupa dan segala macam bentuk permasalahannya gitu kan. Jadi ya udah mau nggak mau ya jalanin aja semuanya.
Dan saya rasa juga orang-orang yang sudah bekerja sama dengan saya, mereka udah hidup puluhan tahun dengan saya. Jadi mereka harus bisa berempati juga, mereka harus benar-benar harus bisa mengerti keadaan seperti sekarang ini. Jadi saya sekarang tuh sudah tidak ada memberlakukan lembur. Jadi kerja jam 8 pulang jam 5. Karena apa? Terus terang kalau kita ada lembur, kalau ada kerjaan ya kita ada uang untuk bayar. Tapi kalau misalnya udah dalam usaha gini kan nggak mungkin apa-apa saya suntik pakai uang saya sendiri kan. Jadi memang udah ada uang perusahaan untuk mereka gitu. Jadi aku tetap memberikan THR, ya gaji juga alhamdulillah 15 tahun punya butik nggak pernah telat. Jadi itu sebenarnya kunci utama sih Mas gitu. Jadi kalau kita punya pegawai, usahakan pegawai itu harus makan duluan sebelum kita. Jadi istilahnya kita harus mengenyangkan perut mereka dulu sebelum kita kenyang gitu. Jadi kalau misalnya kita malah mentingin diri kita sendiri baru mikirin pegawai sih buat aku salah ya gitu. Karena apa yang kita punya ini karena doa dari mereka juga gitu kan. Mereka doain kita, support kita gitu. Jadi udah kayak keluarga sih Mas Panca. Gitu. Gitu ya. Dan satu lagi nih. Sekarang aku mau tanya Mas Panca ya. Mas Panca ini kan udah top banget papan atas. Mungkin kalau orang-orang kayak desainer-desainer yang belum cukup punya modal untuk bisa pakai panca gitu kan. Sebenarnya punya target misi apa sih yang dicari sama Panca Makmun lagi gitu. Maksudnya hampir semua desainer top udah gitu kan. Mau dari dunia koreografi itu mau bikin apa lagi seorang Panca Makmun? Yang pasti sih nggak pernah stop ya. Maksudnya ini kan aku kerjasama itu udah sama banyak desainer dari yang mulai senior sampai yang junior. Harapan aku ke depan tapi kalau yang junior sekarang udah bisa berani bayar juga ya. Karena kalau terus terang kan semua berkaitan dengan budget. Karena kalau Mas Panca, kru-kru yang terlibat juga semua kru-kru profesional kan. Semakin kita meng-hire orang profesional juga di belakangnya juga ada orang-orang profesional juga, bener nggak sih? Iya, cuman maksudnya kalau untuk target sekarang gue ke depannya itu pengen banyak banget bekerja sama juga dengan upcoming designer gitu. Jadinya kalau supaya kita jadi nggak tua ya. Itu dia, supaya kita jadi nggak tua pertama, terus udah gitu di situ yang target gue harus terus belajar adalah dari teman-teman desainer yang muda. Kadang-kadang kan pandangannya beda gitu. Kalau kayak misalkan sama Ivan, sama desainer-desainer yang lain, itu memang kita udah kerjasamanya kuat banget kan. Nah ini kan untuk mengasah aku ke depannya supaya tetap up to date, benar. Itu adalah seperti kayak begitu gitu. Dan gue orangnya selalu siap dikritik. Ya, kurang apa selalu Mas Panca gitu ya. Aku juga seneng banget udah dari awal-awal dan aku mau promoin ini ya kan, karena aku juga alhamdulillah kalau misalnya sebagai desainer kalau fashion show belum pernah dikoreoin sama Mas Panca itu lo belum jadi desainer sayang. Besok-besok jangan lupa pakai gua lagi ya. Kemarin gak ada Jack tenang aja, kita cincai. Yang show terakhir karena aku udah janji sama Ari Tulang nih. Kalau nenek-nenek itu kan ya kan. Jadi udah. Iya kan sekarang temen gua juga. Iya gitu. Begitu satu lagi. Satu lagi. Kerja gua itu semua tergantung dari budget yang memang ada. Maksudnya gue juga benar kan Iva pernah ngalamin kan. Iva pernah ngalamin kan. Ini bisa nggak? Iya. Maksudnya tapi kadang kalau misalnya orang-orang bekerja sama dengan orang-orang yang punya nama besar tuh udah keburu merentak Mas. Iya sebenarnya sih gitu. Cuman sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu. Maksudnya, tapi aku sekarang sih kayaknya nih aku kedepannya karena ada beberapa brand aku mau semua in-house Mas. Aku mau bikin, aku punya koreografer, aku punya lighting, aku punya apa segala macam. Jadi kayak Armani dalam 1 tahun tuh kita bisa bikin apa ya? Jadi mereka bisa nyari sponsor sendiri. Apa sih itu aku pengen semuanya gitu. Jadi benar-benar kayak jadi ada istilahnya itu ada divisi marketing tapi dia showbiznya gitu loh. Jadi nggak perlu cari vendor lain, kita udah tahu gitu. Nah satu lagi nih, kemarin tuh ada waktu lagi kan kalau ngobrol sama gue nggak kelar-kelar kan, tadi kayaknya nadanya udah mau kelar ya. Bisa paling terakhir ya. Ini kan gue bekerja itu di bidang fashion, selalu bekerja samanya sama desainer tadi udah dijabarkan oleh Ivan. Nah sekarang kan soal model tadi juga dijabarkan. Ini ada pernah yang
bikin pertanyaan, nggak bikin pertanyaan sebenarnya, komen gitu. Dia bilang, udahlah ngapain sih ikut audisi model gitu. Kayaknya nggak penting deh, nggak ada skill. Nah menurut Ivan gimana? Siapa yang nggak ada skill? Model, ikut menjadi model tuh nggak bakal ada skill gitu. Menurut Ivan gimana? Loh, justru menjadi model tuh harus punya skill. Jadi skillnya itu jadi model itu kalau mau sekolah jadi model dari pertama kali belajar jalan sampai cum laude juga nggak bakal jadi apa-apa. Tapi jam terbang itu justru kalau lo banyak show, banyak ketemu banyak orang, itu yang akan membangun manner lo, akan membangun aksi panggung, bisa jalan banyak kalau orang yang jalannya nggak ngebeat. Iya kan? Kita kalau lagi JR, ayo beat, jalan beat. Nah, banyak kan orang nggak bisa jalan beat gitu kan. Bagaimana di saat, maksudnya gini, walaupun lo bukan siapa-siapa, tapi tahu-tahu lo pakai baju yang harganya puluhan juta, baju itu di badan lo harus mewah. Ya kan? Nah, jadi audisi itu penting karena apa? Kita mencari sosok yang kita inginkan, khususnya desainer. Nah, kalau model di saat audisi nggak kepilih, jangan bete. Karena di luar negeri itu semua audisi itu nggak ada yang nggak audisi. Bahkan aku pernah show di LA Fashion Week, model itu ternyata bukan model profesional, Mas, volunteer. Jadi saking dia pengen dapat portfolio, pernah jalan di LA Fashion Week. Oh, yang waktu Ivan show di... Iya, jadi itu gue kaget banget tuh, gue show LA Fashion Week, gue udah milih model Jojo Hari, pas gue dateng ke LA, maka modelnya beda. Dan mereka alhamdulillahnya tuh banyak model yang pengen show sama gue, karena mungkin gue friendly orang Indonesia gimana sih, Neng? Kayaknya terlalu Dia milih, terus dia ngeliat Instagram gue conteng biru. Ya kan, pas kalau diposting sama gue apa segala macam kan follower dia juga naik mungkin gitu. Jadi ya udah pasti follower gitu. naik. Habis ini gue juga follower naik. Jadi buat aku, untuk kalian menjadi model, jangan pernah malas untuk audisi. Iya. Ya, kalian harus tahu bahwa sekelas Advina, sekelas gitu aja dia masih audisi kok. Ya mungkin ada satu baju yang karakternya nggak cocok sama Advina. Pokoknya dicoba terus. Harus dicoba terus. Dan betapa pentingnya sebenarnya agensi ya. Nah ini juga mau tanya, itu penting betapa agensi. penting agensi, daripada kalau misalnya model nggak ada agensinya tuh kayak nggak ada arah gitu, kayak ya pertama mendapatkan, paling males kalau model chat gini, Kak kalau ada show mau lah, geli ya dengernya ya, Untuk Kak ajak show, geli gitu. Jadi kalau pengen tuh harus ada model, harusnya model datang, Kak Igun pakai anakku kek, nah lebih enak daripada Kak show lah Kak gitu. Kak kok aku nggak jalan show kakak sih? Ya lo gak audisi, ya nggak bisa dapet lah ya gitu. iyalah gitu. Cita-cita aku tuh aku pengen kayak Carla Jeffel, Bikin show-nya. show segede-gede gitu, segede-gede gitu. Tapi dengan bisa tema kok, yang kan? segede gitu. Ingat gak Aku udah mulai dengan skala kecil sih, Mas. Iya. Aku kayak kemarin aku show, aku bikin hutan, tahu-tahu kemarin aku bikin plaza. Ya halu-halu sendiri aja, Mas. Enggak, tapi Ivan pasti bisa kok, karena dulu inget, gue pengen show itu deh Mas gitu. Dan Ya kan, kalau show kan kita pernah lihat, bukannya kita nyontek show orang ya, tapi kita kayak inspired gitu ya. Gila, Ya semoga perekonomian balik, lancar, daya beli masyarakat naik lagi. Gue mulai show lagi. Gue aja kalau di Brownies tadi gue nyanyi, gue nyapa-nyapa, gue kangen banget sama lampu kelap-kelip, gue kangen banget tepuk tangan orang. Allahu Akbar. Ini juga terapi gue loh, ketemu sama Lovan ngobrol-ngobrol tentang fashion. Ingat gak sih kita pernah satu masa ngebahas asam urat dan kolesterol? Dan masih tinggi kolesterol gue. Kan kita pernah, topiknya pokoknya tiap ketemu kolesterol mulu. Gila deh Mas, tadi kita mulai tua ya. Udah tua, nggak apa-apa. Tapi yang penting jiwa tetap muda. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau enggak, dia akan nanya terus sama aku. Kalau misalnya penasaran, ini juga ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channel aku. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat perbincangan aku sama Ivan. Semoga perbincangan tadi itu akan menjadi inspirasi buat teman-teman. Semoga ada inspirasinya. Ambil yang baik. Kalau yang menurut kalian nggak baik, jangan diambil. Oke. Nah, gimana obrolan aku sama Ivan? Seru kan? Bener kan? Orangnya bukan hanya besar badannya, tapi besar juga talentanya. Nah, semoga obrolan tadi aku bersama dengan Ivan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin jadi desainer, yang ingin jadi TV host seperti Ivan, dan juga berbisnis seperti Ivan. Ya, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.